warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok K3B5 ingin mempresentasikan tentang pengenalan alat proteksi dan tanggap darurat. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Rizky Arista Widya Ardianti, Yanfa Dulestari, Yasi Putri Cahyani, Zaki Fitrahmawati dengan saya sendiri, Fauza Ajeng Dewi Sana, Novia Diana Putri Nugraha, Ida Arum Wijayanti, Zafira Alia Izzatur Rahmah, dan yang terakhir Dulman Azura Nabil Prianto. PT ini bertujuan menjelaskan fungsi dan cara kerja berbagai alat keselamatan seperti APAR, fire blanket, hidran, smoke detector, alarm kebakaran, sprinkler otomatis, kotak P3K, emergency shower, dan lemari penyimpan bahan berbahaya. Yang kedua, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya protokol keselamatan di lingkungan laboratorium dan fasilitas kesehatan. Serta yang terakhir, untuk mendukung pembelajaran interaktif bagi mahasiswa dan tenaga laboratorium dalam menerapkan prinsip biosafety dan tanggap darurat. Yang pertama adalah APAR, alat pemadam api ringan. Bagiannya yaitu pertama safety pin, handle, pressure gauge, hose, tube, nozzle, dan sabuk tabung yang berfungsi untuk memadamkan kebakaran tahap awal sehingga untuk minimalisir merembetnya api. Cara kerjanya yaitu pegang APAR dengan tegak dan tarik pin pengaman yang berada di pegangan. Arahkan selang atau nozzle ke sumber api dengan posisi berdiri tegap. Tekan tuas APAR dengan kuat untuk mengeluarkan media pemadam. Gerakkan nozzle ke kiri dan ke kanan secara perlahan untuk memadamkan api hingga benar-benar padam. Fire blanket berfungsi untuk memadamkan api kecil seperti kebakaran pada pakaian dengan cara memutus suplai oksigen ke api. Cara penggunaan, tarik selimut api, kemudian lindungi tangan dari api, matikan sumber api, tutup api dengan menggerakkan fire blanket ke arah terjadinya api, diamkan, kemudian hubungi petugas pemadam kebakaran. Kemudian ada sprinkler otomatis yang memiliki bagian kepala sprinkler, katup penghenti, alarm valve, pipa suplai air, alarm test valve, switch pressure, and flow switch, and pressure gauge. Yang memiliki fungsi utama sprinkler otomatis adalah memadamkan api secara cepat dan otomatis mencegah kebakaran yang semakin meluas. Cara penggunaannya, yang pertama, sistem sprinkler dipasang di daerah area yang perlu dilindungi dari kebakaran. Lalu air dialirkan dari sumber melalui pipa ke seluruh kepala. Yang ketiga, saat suhu di area tersebut naik mencapai batas yang telah ditentukan. Yang empat, katup terbuka lalu air keluar. Yang kelima, proses penyemprotan air. Dan yang terakhir, alarm akan berbunyi untuk memberitahu penghuni bahwa ada kebakaran. Lalu ada lemari penyimpanan bahan kimia tahan api untuk menyimpan bahan kimia yang mudah terbakar secara aman, melindungi properti lain dari potensi ledakan dan kebakaran. Bagian-bagiannya ada ventilasi terintegrasi, alat penyimpanan tahan korosi, dinding dan pintu kedap air dan kedap udara, pengontrol suhu dan indikator dan alat pengaman tambahan. Lalu cara penggunaannya, simpan bahan kimia tidak lebih dari 90% untuk menghindari overloading. Pastikan lemari memiliki ventilasi terintegrasi. Tempatkan lemari pada lantai yang stabil. Sediakan kaki tahan korosi di bawah lemari. Jaga lemari dan isinya agar tetap bersih. Dan pastikan lemari terikat dengan dinding atau benda stabil. Emergency shower. Fungsi utamanya digunakan untuk membilas seluruh area tubuh yang luas atau pakaian yang terkontaminasi bahan berbahaya. Bagian utamanya yaitu kepala shower, semprotan air deras merata, kemudian tuas pengaktifan yang mudah dioperasikan. Cara penggunaannya yaitu segera lari menuju shower tanpa menunda. Aktifkan cepat, tarik atau bisa dengan mendorong tuas. Lepas pakaian sambil air mengalir. Lepaskan semua pakaian terpapar. Bilas dalam 15 menit di bawah aliran air deras. Yang terakhir cari bantuan medik. Selanjutnya AWS Station. Fungsi utamanya dirancang khusus untuk membilas mata dan wajah yang terpapar bahan berbahaya. Bagian utamanya ada nozzle, ada pedal atau tuas pengaktifan, dan yang terakhir penutup debu. Cara penggunaannya yaitu gerak cepat menuju AWS, aktifkan tekan pedal atau tuas, kemudian buka kelopak mata dengan jari di bawah aliran air lembut. Putar bola mata, pastikan seluruh bagian terbilas. Bilas dalam 15 menit, seluruh permukaan mata, dan yang terakhir cari bantuan medis. Untuk selanjutnya, hidrat kebakaran. Bagian-bagian hidrat kebakaran, yang pertama, hidrat pilar. Yang kedua, box. Yang ketiga, selang kebakaran. Yang keempat, nozzle. Yang kelima, katup. Yang keenam, pompa hidrat. Yang ketujuh, tangki air. Fungsi alat kebakaran. Yang pertama, memadamkan kebakaran. Yang kedua, mengendalikan penyebaran api. Yang ketiga, sarana proteksi darurat. Cara penggunaan hidrat kebakaran. Yang pertama, buka box. Yang kedua, hubungkan selang ke outlet. Yang ketiga, buka gulungan selang. Yang keempat, pegang nozzle dengan kuat. Yang kelima, buka valve hidrat. Dan yang keenam, arahkan nozzle ke sumber api. Untuk selanjutnya, smoke detector. Bagian-bagian smoke detector, yang pertama sensor, yang kedua alarm buzzer, yang ketiga lampu indikator, yang keempat power supply, yang kelima tombol uji, dan yang keenam dudukan. Fungsi alat dan cara penggunaan smoke detector. Fungsi alat ini mendeteksi dini kebakaran, kedua meningkatkan keselamatan penghuni, ketiga mengurangi risiko kerugian, dan yang keempat aktif 24 jam. Cara penggunaannya, pasang di plafon atau dinding tinggi, nyalakan alat, tes fungsi alat, biarkan dalam mode standby, dan yang kelima perawatan rutin. Selanjutnya alarm kebakaran. Bagian-bagiannya yaitu satu detektor asap, detektor panas, panel kontrol, sirine dan alarm, manual pull station, pemadam otomatis, dan sumber daya cadangan. Alarm kebakaran ini berfungsi untuk mendeteksi dan memberikan peringatan dini akan adanya potensi kebakaran sehingga dapat segera melakukan evakuasi untuk menyelamatkan diri. Sistem ini dapat diaktifkan secara otomatis oleh detektor atau manual oleh pengguna. Cara kerjanya dengan aktivasi manual. Mencari kotak merah bertuliskan kebakaran yang biasanya terletak di dekat pintu keluar atau tangga darurat. Pecahkan kaca atau tarik tuas pada kotak tersebut sesuai petunjuk untuk mengaktifkan sistem alarm kebakaran. Dengan cara aktivasi otomatis, yang pertama, sistem alarm akan berbunyi secara otomatis ketika detektor mendeteksi adanya indikasi kebakaran.
Selanjutnya ada alat pelindung wajah. Fungsi alat pelindung wajah: 1. Melindungi wajah dari percikan cairan berbahaya. 2. Melindungi dari partikel terbang atau benda tajam. 3. Melindungi dari panas dan percikan api. 4. Mengurangi resiko infeksi. Cara kerja penggunaan alat pelindung wajah: 1. Pastikan alat dalam kondisi bersih dan tidak retak. 2. Kenakan alat dari atas kepala. Yang ketiga, sesuaikan posisi dan kencangan. Gunakan pengatur agar face shield tidak longgar atau terlalu kencang. 4. Pastikan pelindung menutupi seluruh wajah. 5. Gunakan bersamaan dengan masker jika diperlukan. 6. Lepaskan dengan hati-hati setelah digunakan. Yang ketujuh, bersihkan dan simpan di tempat aman. Yang selanjutnya ada jas lab tahan api. Fungsi jas lab tahan api: 1. Melindungi tubuh dari api dan percikan panas. Yang kedua, mencegah penyebaran api. Yang ketiga, melindungi dari bahan kimia berbahaya. Yang keempat, menjaga kebersihan tubuh dan pakaian pribadi. Cara kerja penggunaan jas lab tahan api adalah: 1. Kenakan sebelum memasuki area kerja berisiko. Gunakan jas dengan ukuran sesuai. 3. Kancingkan seluruh bagian depan jas. Yang keempat, pastikan lengan panjang menutupi hingga pergelangan tangan. Yang kelima, jangan menggulung lengan baju. 6. Menggunakan bersama APD lain jika diperlukan. Yang ketujuh, segera lepas jas jika terkena api atau bahkan bahaya. Yang ke-8, simpan di tempat yang bersih dan kering setelah digunakan. Selanjutnya ada sarung tangan tahan panas. Fungsi sarung tangan tahan panas: 1. Melindungi tangan dari panas ekstrim. 2. Mencegah luka bakar. Yang ketiga, menahan percikan api atau logam cair. Yang keempat, menjaga cengkraman saat menangani benda panas. Cara kerja penggunaan sarung tangan panas: 1. Pilih sarung tangan yang sesuai dengan jenis pekerjaan. Yang kedua, pastikan ukur pas di tangan. 3. Kenakan sebelum menangani benda panas. Yang keempat, periksa sebelum digunakan. Yang kelima, jangan gunakan sarung tangan yang basah. Gunakan bersama APD lain jika diperlukan. Yang ketujuh, lepaskan dengan hati-hati setelah digunakan. Yang terakhir, simpan di tempat kering dan bersih. Lalu ada kotak P3K khusus kebakaran atau ledakan yang berisikan 1 selin, 2 kasa non-adhesif untuk menutup luka, 3 perban elastis, 4 sarung tangan sekali pakai, 5 gel pembakar atau salep antiseptik, 6 gunting dan pinset. Cara penggunaan: bersihkan luka bakar ringan dengan salin. Kedua, tutup luka bakar yang sudah dibersihkan. Ketiga, pasang perban dengan rapi dan tidak terlalu kencang agar aliran darah tetap lancar dan luka terlindungi. Kesimpulan dari PT ini adalah kesiapsiagaan menghadapi kebakaran atau ledakan di laboratorium sangat penting untuk meminimalkan risiko cedera serius dan kerusakan. Memahami isi dan cara penggunaan kotak P3K serta bertindak cepat merupakan langkah awal penyelamatan yang dapat menyelamatkan nyawa. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.